Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi was'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lizawil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, daimul mulki was sultan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairutuhu min naw'il insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil wafa'i wa sidqi wal ihsan wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bersua dengan bulan Ramadan hingga hari ke-19 pada hari ini. Selawat dan salam senantiasa Allah alirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas perjuangan, tuntunan dan keteladanan yang telah beliau berikan, sehingga barang siapa yang mengikutinya insyaallah akan selamat di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita masih berada dalam suasana nuzulul Quran. Karena sepanjang bulan Ramadan itu suasana nuzulul Quran. Karena para ahli ulumul Quran sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Di sisi lain, mereka berbeda pendapat pada malam keberapa Al-Quran diturunkan. Dan perbedaan itu sangat bervariasi. Salah satu ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-17 Ramadan. Itu antara lain yang dinukil dari Imam Syafi'i. Sementara ulama lain mengatakan bukan. Bahkan ada yang berpendapat sepanjang bulan dan malam-malam Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Ada yang berpendapat yang turun tanggal 17 Ramadan itu hanya surat pertama turun. Sementara yang lain di malam lain bahkan di luar Ramadan. Untuk menyimak dan mendapat penjelasan tentang ini silakan dibaca kitab-kitab ulumul Quran. Karena ini bukan mata kuliah ulumul Quran, cuman kultum 7 menit, maka kita tidak akan membicarakan tentang perbedaan itu. Yang kita bicarakan, bila kita mengkaji Al-Quranul Karim, dari surat pertama hingga ke 114, atau juz pertama hingga juz ke-30, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu hanya berisi 3 perkara. Ini yang paling penting. Sampai ke taman memang dah kata pong, nasal Quran ada buat lah. Ini yang penting ketimbang membincangkan perbedaan tadi. Yang pertama, Al-Quran ini berisi atau mengandung penjelasan tentang tujuan dia diturunkan. Apa tujuannya? Antara lain diungkap Allah
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Satu ayat berselang dengan ayat perintah berpuasa. Di situ Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa tujuannya? Hudal linnas. Yang pertama, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Laisa lil mu'minin faqat, wa laisa lil muslimin faqat, wa laisa lil indonesiyin faqat. Al-Quran ini bukan petunjuk hanya bagi umat Islam, atau hanya bagi orang beriman, atau hanya bagi orang Indonesia, apalagi orang Aceh. Tapi Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ini tujuan pertama Al-Quran diturunkan menurut ayat ini. Wa bayyinatin minal huda. Yang kedua, Al-Quran bertujuan untuk memberi penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti tentang petunjuk. Bukan sekedar menghayal atau ngarang. Tapi ada bukti bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk. Yang ketiga, wal furqan. Al-Quran ini bertujuan untuk menjadi pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, antara kezaliman dengan keadilan, antara kebaikan dengan keburukan, antara yang meyakinkan, yang meragukan, hingga yang mengingkarinya. Semua ada perbedaannya antara milik orang dengan milik kita, antara punya orang dengan punya kita, antara dunia dan akhirat, antara ibadat dan maksiat. Semua bisa dibedakan dengan sangat jelas. Tidak ada wilayah yang abu-abu bila petunjuk yang kita jadikan petunjuk dalam hidup kita adalah Al-Quran. Ini tujuan Al-Quran diturunkan menurut ayat ini. Di ayat lain Allah menjelaskan Al-Quran diturunkan sebagai syifaun lil mu'minin, obat pelipur lara bagi orang-orang yang beriman. Kalau gundah, gulana, gelisah, baca Al-Quran. Jangan baca Quran. Mudah masuk teh dulu. Pulau yang tulis Quran udah ngetres. Dibaca Al-Quran. Karena dia jadi obat pelipur lara bagi orang-orang yang beriman. Tapi hanya orang yang mengimaninya. Yang tidak mengimani bahwa Al-Quran ini menjadi syifa, menjadi obat, maka dibaca bolak-balik pun sama seperti orientalis baca. Tidak ada efeknya. Tidak ada dampaknya untuk menenteramkan jiwa atau menenangkan hatinya. Atau dalam bahasa lain, di ayat lain, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini syifaun lima fis sudur. Obat untuk melapangkan dada, menenteramkan jiwa, dan menenangkan hati. Ini isi kandungan Al-Quran yang pertama tentang tujuan dia diturunkan. Yang kedua, Al-Quran berisi tentang cara-cara mencapai tujuan. Cara-cara supaya kita dapat petunjuk, cara-cara supaya kita dapat menjelaskan dan membuktikan petunjuk-petunjuk itu. Cara kita membedakan yang benar dan yang salah, adil dan zalim, baik dan buruk, begitu seterusnya, ibadat dan maksiat, syukur dan kufur. Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ada banyak cara. Cara-cara ini semua akan kita bicarakan dalam kesempatan berikutnya. Yang ketiga, yang terakhir, Al-Quran itu berisi tentang bukti-bukti kebenarannya sendiri. Banyak sekali. Bapak Ibu bisa membuka Al-Quran dan mencari kata-kata al-bahru yang berarti lautan.
itu jumlahnya dengan kata al-barru yang berarti daratan, sesuai dengan jumlah lautan dan jumlah daratan yang ada di dunia ini. 75% kata al-bahru, 25% kata al-barru. Daratan ini hanya 1/3 dari dunia, sementara 2/3-nya. Lautan ini 2/3 dari dunia, sementara 1/3-nya adalah daratan. Itu bukti bahwa yang dibicarakan Al-Quran bukan hanya teori atau wacana atau gagasan, tapi bukti empiris, bukti nyata yang ada dalam praktek kehidupan manusia sehari-hari. Ada surat An-Naml, semut. Memang ada semut dalam fakta hidup manusia. Semut bukan hanya ada dalam alam intelektual, tapi juga ada secara faktual dalam realitas kehidupan manusia. Begitu juga dengan An-Nahlu, lebah, Al-Baqaratu, sapi betina, dan Al-Ankabut, laba-laba, Al-Fil, gajah, dan lain sebagainya. Ini di antara bukti-bukti yang menjelaskan kepada kita semua tentang titik-titik kebenaran yang dimiliki oleh Al-Quran, sehingga dia sangat patut untuk menjadi panduan dan pedoman bagi hidup manusia. Pertanyaannya, apakah manusia, khususnya umat Islam, telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupannya, baik untuk kebahagiaan dunianya maupun untuk kebahagiaan akhiratnya? Inilah pertanyaan mendasar yang harus diajukan bagi umat Islam yang sering mengaku bahwa Al-Quran sebagai pedoman, pembimbing, dan petunjuk dalam hidupnya. Padahal dia sering minta petunjuk sama pimpinan dan atasannya, ketimbang sama pencipta pimpinan dan pencipta atasan. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan, saat Al-Quran diturunkan, mengajak kita semua untuk merefleksikan, bermuhasabah, berapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk mengkaji Al-Quran, dan bagaimana perilaku hidup kita di berbagai bidang, apakah sudah mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Karena peringatan berasal dari kata ingat. Mengingat turunnya Al-Quran pada hakikatnya adalah mengingat isi dan kandungannya, apakah sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan penduduk dunia. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.